Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Lintas Berita. Edisi kali ini tim kami akan membahas perkembangan terkini dari kasus dugaan korupsi yang mengguncang salah satu badan usaha milik negara terbesar di Indonesia, PT Pertamina. Kejaksaan Agung terus bergerak dengan cepat dalam mengungkap skandal yang melibatkan pengadaan minyak mentah ini. Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, tim penyidik menetapkan 7 orang tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari. 7 orang tersangka memiliki inisial sebagai berikut: RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, SDS selaku Direktur Feedstock dan Produk Optimization PT Kilang Pertamina International, JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, GRJ selaku Komisaris PT Jalangga Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Namun setelah 2 hari setelah penetapan dan penahanan terhadap 7 orang tersangka, tim penyidik kembali menetapkan 2 orang tersangka baru dalam perkara tersebut. Kedua tersangka baru itu adalah MK selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga dan tersangka EJ selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Keduanya resmi menjalani penahanan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2025. Benar, seperti yang dilansir dari laman resmi Kejaksaan Agung, tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kegiatan usaha komoditi minyak mentah dan produk turunan dalam negeri PT Pertamina tahun 2022 hingga tahun 2023. Penanganan kasus korupsi Pertamina ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus ini. Hingga saat ini terhitung 10 orang saksi dari berbagai pihak telah dimintai keterangan oleh tim penyidik. Fokus pemeriksaan ini adalah mendalami lebih lanjut mengenai mekanisme pengadaan, penyimpanan, serta potensi kerugian negara yang timbul akibat dugaan praktik korupsi ini. Inisial MVK yang disebutkan dalam laporan tersebut juga menjadi salah satu poin penting yang sedang didalami oleh tim penyidik. Akibat tindakan ini, tim penyidik memperkirakan kerugian negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Kerugian tersebut bersumber dari sejumlah komponen seperti kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun rupiah, kerugian minyak tanah melalui daftar mitra usaha terseleksi sekitar 2,7 triliun rupiah, kerugian impor BBM melalui daftar mitra usaha terseleksi sekitar 9 triliun rupiah. Komponen kerugian lainnya yaitu kerugian pemberian kompensasi di tahun 2023 sekitar 126 triliun rupiah. Kerugian pemberian subsidi di tahun 2023 sekitar 21 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi PT Pertamina ini menjadi pembelajaran penting bagi tata kelola BUMN di Indonesia. Kompleksitas kasus yang melibatkan induk perusahaan, anak usaha, dan KKKS menunjukkan perlunya penguatan sistem kontrol internal dan pengawasan eksternal yang lebih efektif. Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini. Kejaksaan Agung diharapkan dapat segera mengungkap secara tuntas siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan membawa mereka ke hadapan hukum. Transparansi dan penegakan hukum yang adil sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap BUMN dan pemberantasan korupsi di tanah air. Berdasarkan bukti dokumen yang telah disita secara sah dan bukti-bukti lain termasuk barang bukti elektronik atau BBK. Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Antara lain 1. RS yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua, SDS yang bersangkutan adalah Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Ketiga, JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
Keempat, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kelima, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Keenam, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Sedangkan yang terakhir, ketujuh, adalah GRJ selaku Komisaris Jenggala Maritim dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Itulah 7 tersangka. Demikian laporan terkini mengenai perkembangan kasus dugaan korupsi di PT Pertamina. Saya Milka. Saya Liska. Saya Meisha. Saya Melani, pamit undur diri.